satu orang kreator untuk bikin komik itu bisa lakukan 600 eksemplar sendiri. Wih, Satu hari. wow. Halo Ngobers, balik lagi di podcast kesayangan ke kita semua nih ya, podcast Ngops di Kebon. Tepuk tangan. Yeay. Di sore hari yang cerah dan nggak cerah ya, adem ini ya. Adem. Gua tuh udah kedatangan teman baik gua. Mungkin boleh dikenalin dulu nih. Halo, saya Dion. Ngomongnya lebih deket kalau. Temennya Doni. Lu di sini dipanggil Doni? Doni, Oh, Brodon di sini. Brodon, oke, Brodon. Brodon. Jadi Oke. gua menyebut penontonnya Ngops di Kebun tuh ngobers. Ngobers. Jadi kalau menyapa Oke. teman-teman penonton, pendengar boleh nyebutnya ngobers gitu. Oke. Nah, ini tuh Bro Dion nih sengaja kita undang nih ya karena sekarang tuh lagi busy banget Gak jadi busy sih sebenarnya. penggiat Penggiat nih. ya, bergerak aja lah gitu. Bergerak, penggiat Penggerak di lah. ini ya, skena perkomikan Yoi. Indonesia. Komik lokal. Komik lokal betul. Cukup malang melintang nih ya. Jadi kalau kalian wibu nih kebetulan mungkin sempat main ke Komifuro atau Comic-Con, Comic-Con. pasti akan ketemu Bro Dion ini buka booth aja. Iya. Boothnya apa namanya nih? Indomaret. Indomaret apa sih? Indomaret tuh gue bilangnya selalu ke orang-orang tuh itu koperasi UMKM, tapi instead of jualan makanan atau pernak-pernik kultural yang kayak etnik gitu. Anjir. Ini kita jualnya komik dan IP lokal, cuy. Gitu ya, merchandise, stiker. Ya IP lokal lah, yang lu pasti belum pernah denger juga gitu sebenarnya. Jadi Indomaret tuh kayak kumpulan beberapa penggiat komikus gitu-gitu kali ya. Iya, kalau boleh benar, disebut ya. benar. Tapi gue ngerunningnya bener-bener sebagai koperasi UMKM. Oke. Gitu. Jadi kalau gua boleh bertanya nih udah berapa lama sih sibuk-sibuk di dunia perkomikan IP lokal kayak gini? Sebenarnya mulainya dari habis pandemi, pas banget habis pandemi. Itu 2021 ya berarti. 2021. 2021 ya. Sekarang 2024, 3 tahun udah cukup ini ya. Boleh lah ya, Boleh boleh. lah, udah Gitu, cukup experience gitu Ya, ya. cukup experience. Tapi sebenarnya hitungannya mah baru ya, karena dulu itu gue jatuhnya lebih ke konsumen gitu. Gue tuh koleksi komik lokal gitu. Jadi gue memang menjalin silaturahmi sama beberapa teman-teman kreator gitu dari zaman dulu lah, di zaman masih kerja bareng sama Doni gini gitu. Fun fact, kita udah kenal 10 tahun dulu. Kantor Yoi, pertamaku kantor nih, pertama. kolega pertamaku tuh Bro Dion. Akuisisi Akuisisi. Mana ya? Famima ya? Iya, siap. Kayaknya. Oke. Berarti kan sekarang udah lumayan cukup aktif di industri komik. Udah tau Iya, lah lumayan. sedikit banyak insight Betul, info betul. dan kawan-kawannya kan ya. Nah kemarin nih ada sebuah artikel Itu dosen lu lagi. sebuah artikel dari dosenku dari UMN gitu di Iya. kompas.com. Aku udah Yoi. baca. Oke. Judul artikelnya itu cemiu ya, correct me if I'm wrong. Iya. Industri komik Indonesia non-eksisten. Near Near existent gitu. Near existent Wah, berarti antara ada dan tiada gitu, benar gak sih? iya bener juga sih. Gua menelan pil pahit Menelan lagi. pil pahit. Pahit sih memang sebetulnya. Jadi gue berkomentar dulu aja secara general gitu bahwa emang yang terjadi adalah banyak sekali kemunduran sebenarnya. Malah mundur. Sebenarnya kemunduran secara industri ya. Hmm. Gitu, secara industri besar tuh memang terjadi ada kemunduran, ya nggak banyak lah, cuman cukup signifikan. Jadinya memang jadi orang bisa ngomong kayak gitu sebenarnya. Tapi kan gue selalu membandingkannya dengan proses manusia jadi civilization lah gitu. Ah, iya, Ya kan? oke. Industri Gimana kan, tuh, gimana tuh? industri itu kan udah jadi civilization ya. Nah ini tuh kita balik jadi seperti hunter gatherer pak. Waduh. Istilahnya gitu. Atau villager lah. Kalau Gitu. dulu udah ini ya feodal kali Dulu ya. udah jadi industri. Udah jadi Udah industri. sempat bisa jadi ada industri, ada kan industri itu kan kalau dari kacamata gue ya, itu kan ada yang bikin, ada yang jual, ada yang konsumennya. promo, dan konsumennya yang rutin, dan itu sirkulasinya berjalan dengan baik gitu. Nah, kemarin seperti yang kita tahu, report Indonesia beli kemampuan membacanya kan turun. Betul. Ya kan, terus Budaya literasi membaca kita tuh membacanya elek tuh tenan. jelek gitu kan. Itu kan turun. Terus banyak toko buku yang tutup. Betul. gitu. Kemarin tuh gue main ke teras kota BSD.
dari rumah udah buka Gramedia.com Iya. kan. Wih, gue mau beli ini Beli nanti di ini. Teko. Pas ke lantai 2-nya, anjir tutup Gramedia Teko lah. Lah, ya kan? Tutup dah. Tutup Padahal kan? itu cukup gede loh. Betul, Dia anchor betul. tenan di Teko. Di gitu. Teko, iya. Terus kan ini mundur gitu ya bisa dibilang ya. Itu karena Covid atau emang walaupun gak ada Covid pun tidak bisa dihindari akan terjadi hal ini nih, kemunduran dari industri komik Kalau dari lokal nih. sudut pandang gue iya sih. Iya, Iya, sooner or later emang walaupun mau nggak ada wabah gitu tetap wabah ya. sih kayaknya ya kalau Indonesia specifically ya gitu. Karena jujur komik itu barang koleksi. Dia sama mahalnya sama action figure, video game gitu harganya sekarang. Benar. Gitu Walaupun dia ya. hitungannya Walaupun barang tersier barang ya, tersier, tapi emang komik itu harganya kemarin aku beli komik manga tapi ya Iya, udah 45.000, 50.000. Dulu kita beli Conan ada 10.000 kan. 9.000 aku 9.000 beli kan? tahun Iya kan? 2000-an awal Iya kan? kali. Iya benar. Kalau nggak salah malah gue beli komik ini Pedang 7 Bintang tuh gak sih? Pedang 7 Bintang komik Jepang itu Iya. cuma 7.000. Iya betul. Ninja Hattori 7.000 gue Iya, inget itu gitu. betul. Ya SD kelas 1 kelas 2 kali. Iya. Lama iya. juga ya. Lama cuy. Oh betul. Time flies. Terus tapi nggak tahu ya itu kan manga ya. Industrinya Iya. kan emang udah kuat banget kayak di negara mana sih yang nggak jual manga. Kalau dibandingin sama komik lokal Tapi nih. sekarang kalau ngomongin global udah rata loh, udah bukan leading lagi. Iya, Jepang itu bukan leading lagi. Korea cuy. Korea karena dibantu webtoon nggak Iya, sih iya, dan iya. web Tapi di lainnya. global kemarin tuh lu tahun kemarin tuh baru IPO cuy, webtoon global cuy, Oh, US I see. cuy. Itu udah nggak leading sebenarnya. Tapi ya udah istilahnya powernya udah nggak di Jepang doang sekarang istilahnya. Ternyata gitu. ya. Iya. Balik lagi komik lokal boleh nih. Nah, boleh. Kenapa nih? Apa nih yang membuat kayak industri komik lokal khususnya itu nggak bisa kayak gitu? Nggak bisa se global itu. Apa sih yang kurang dari industri kita? Padahal kan komikusnya banyak ya. Iya. Gue follow beberapa komikus di Instagram, komikus lokal yang karyanya kayak banget, Soita Kartika, Mang Firari. Tapi Orang itu doang kan. betul. Kenapa tidak bisa segituan? Yang kurang apa toh sebenarnya? Nah, sebenarnya balik lagi bikin komik tuh susah sebenarnya. Karena beda sama tapi maksudnya gimana ya? Bikin komik tuh musuhnya diri sendiri. Damn. Iya, musuhnya tuh diri sendiri. Bener-bener diri sendiri, which is itu lebih susah. Kalau film kan banyak orang ya, kita bertanggung jawab sama orang lain akhirnya. Akhirnya kita nggak enak, akhirnya jalan. Kalau komik tuh belum tentu begitu. Lebih banyak kita ngabisin waktu sendiri untuk fighting our demon and then buat nyelesain komiknya. Itu salah satunya. Dan Betul, mentalitas Indonesia tuh jauh banget cuy. Gue berani bilang lah ya. Gitu. Untuk mendevelop suatu karya itu mentalitas orang Indonesia tuh nggak kayak orang Jepang gitu misalnya. Nggak kayak orang luar negeri gitu Tapi misalkan. UUD nggak sih? Ujungnya duit nggak sih? Enggak menurut gua. Enggak juga? Mentalitas dulu. Menurut gua pertama itu. Yang kedua emang. Yang kedua baru duit. Karena membangun IP itu gede banget duitnya. Sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Dalam artian yang terjadi sekarang adalah kreatornya itu mikir semuanya Don. Gitu. Gimana tuh? Itu yang bikin. Mikir itu yang semuanya bikin. gimana maksudnya? Ya dia gambar, dia bikin cerita, dia bikin merchandise-nya, marketingnya juga. marketing juga, dia harus jadi influencer juga, gitu. Dia harus mikirin gue jual di mana, kayak apa, belum harus bayar beli bootnya, Anjir, segala macam. Maksudnya benar, itu benar, yang benar. bikin kenapa pertumbuhannya menurut gue pelan, gitu. Karena stakeholdernya nih lagi nggak jalan, makanya tadi gue bilang kan mundur, gitu. Fun fact nih ya, Bro Dion nih ya, itu adalah pemilik IP komik nih baru naik ya 2 tahun kebelakang nggak sih ya? Judulnya Ki Gentar nih. Ya, Ini apa juga? Weh Ki Gentar, boleh dong diceritain IP-nya nih. Oke, Tentang apa sih komik Ki ini sih? Gentar tuh sebenarnya ide cerita aslinya dari istri gue. Ini project gue sama istri gue lah gitu, project abadi lah gitu. Keren. Jadi gue sampai gue berdua mati, kayaknya gue masih akan ngembangin ini terus Wow. gitu. Jadi yang beli komiknya itu udahlah lu kan kita punya impresi bahwa komik Indonesia nggak pernah tamat gitu. Iya, tapi gue terlalu bikin, gue akan selalu bikin gitu maksudnya. Gitu. Udah berapa banyak nih yang dibikin kamu dari industri? Ini yang pertama itu tahun berapa ya? Coba kita lihat. 2000 mana nih? Komifur 15. 2022 nih loh di 2000, belakang. oh iya di loh. belakang. Oh iya 2022. Ini ada loh di rumahku. Mantap. Ini 2022 ini nggak ada tanggal ini di dalam kayaknya. Oh ini 2023.
gitu 2023 terus ini tahun ini kayaknya deh harusnya. Untuk satu buah nih buku nih dari awal ideation, kamu gambar, editing, lettering segala macam nih berapa lama sih waktu yang dibutuhin? Tergantung bini gua sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau nulis bisa seminggu mungkin. Apa menuliskannya. Ideationnya udah banyak sih sebenarnya, kayak proses ideation mah lama banget ya, dari ya pilot talk lah setiap malam ngobrolin kalau lagi bete atau ngomonginnya ini kita bikin apa ya, besok bikin apa ya, habis nonton video YouTube yang serem misalkan apa, Seru juga nih kayaknya kalau seru kita banget nih kayaknya implementasi gitu segala macam, atau cerita-cerita pengalaman masing-masing ya gitu-gitu. Itu panjang lah itu sebenarnya. Kita udah banking idea juga. Cuman kalau penulisannya itu seminggu, pengerjaannya paling lama mungkin 3-6 bulan mungkin. Per satu Satu volume. buku volume ini. Durasi apa halamannya bisa beda-beda ya gitu. Makin banyak halamannya makin lama sebenarnya. Tapi ya normally ya 3-6 bulan lah. Kan panjang kan sebenarnya untuk fighting the demon. Entah itu anxiety-nya, entah itu capeknya, entah itu bosennya. Gitu itu panjang gitu. Itu yang bikin susah sih bikin komik menurut gua gitu. Tapi nah kan kamu penggiat dan pelaku nih sebenarnya. Iya benar. Komikus ya, bisa nggak sih hidup dari komik aja? Oke. Dari ngomik aja nih. Ini panjang banget jawabannya sebenarnya. Tapi gini, gua enggak, tapi intinya gini, gua akan coba run through dari industrinya sendiri gitu kan. Kalau yang gua tahu ya gitu. Ini kan gua kan punya teman diskusi juga, teman-teman dari Asosiasi Komik Indonesia Aksi. Oh, gitu, ada Asosiasi Komik Indonesia itu ada. Nah, gue sering dapat dengar informasi lah bahwa ini kita ngomonginnya ada dua ya, ada kondisi komik cetak dan ada komik webtoon. Itu yang menghidupi si kreator. Dan kita dan masih banyak juga yang ngelihat bahwa komik itu ya main bentuk final product terakhir. Padahal kalau dari gue pribadi enggak, karena IP itu justru malah komik itu produk pertama dari grand scale the idea of IP-nya sendiri. Ini tuh paling mudah dan paling murah sebenarnya. Gitu. Nah, kalau diruntut begitu dari industrinya sendiri, webtoon itu ini gue ngomongin webtoon Amerika dulu ya. Mereka kan baru saja IPO. Jadi 10% yang beli koin dan segala macam itu menghidupi 90% yang nggak bayar cuy. Industrinya, ngerti nggak lo? Jadi aku tersentil karena gue tuh ngerti gak? Penikmat gratisan 10%-nya webtoon itu udah bisa menghidupi 90% pembaca dan kreator. Wow. Nah lo lihat, nah itu perbandingannya ya, itu 10%. Let's say misalkan 1 juta lah gitu, 10%-nya berapa? Itu menghidupi. Nah di Indonesia itu ntar datanya gue lihat dulu. Kalau nggak salah nih ya, daya belinya mereka tuh untuk luar negeri itu 5 USD per bulan. Per bulan. Itu per orang itu sekitar $5 berani bayar. Sedangkan di Indonesia cuma 100.000 per bulan. 100.000 itu berapa dolar ya? Kan ya 100.000 ya $1 kan? Enggak dong. 10. Ya 7 atau 8 lah gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan kita ngambil dari hitung-hitungannya, misalkan komik Indo itu. Tahan dulu, ada knalpot. Oke. Motor belum lunas aja. Astagfirullahaladzim. Nah, asik, enak motongnya. Keren. Nah, gitu. Pembaca webtoon Indo itu ada 8,5 juta. Monthly. Caps tertingginya lah kira-kira. Active user. Oke. 8,5. Line webtoon atau all? Line webtoon. Line webtoon Indonesia ya. Line webtoon Indonesia itu 8,5 juta. Nah, lu bayangin nih kalau misalkan kita pembaca webtoon Indonesia itu kan 8,5 juta. Kalau misalkan 10% ya berarti 800. Kan sekitar 850.000. Nah, lalu bayangin kalau kita pakai statistik yang luar gitu kan. Yang 100.000 tadi ya. 100.000 tadi kan gitu. Nah, si 850.000 ini tuh direbutin sama countless creator lah gitu. Tapi juga apa ya? Ngambil 1%-nya aja yang beli aja kayaknya susah banget gitu kita tuh sebenarnya untuk yang webtoon ini. Cuman karena kreator kita tuh
pandai-pandai sebenarnya. Pandai-pandai. Pandai-pandai mencari uang sebetulnya. Akhirnya pendapatannya nggak cuman dari webtoon aja. Akhirnya dia bisa jadi influencer, bisa jadi ya harus Jualan merch. jualan merch gitu. Dan karena nih ya, untuk satu tahun terakhir menurut gua pribadi. Mungkin ngomongnya bisa agak deket ke mic. Iya, untuk 1 tahun terakhir, buat 1-2 tahun terakhir kreator bikin IP komik gitu ya, itu adalah menurut gua early days mau naik lagi gitu sebagai sebuah tren gitu yang jualan dan untung tuh lagi mau naik lagi gitu, karena pandemi juga sebenarnya berhasil menahan kita untuk berfoya-foya gitu. Akhirnya kita mau spending sebenarnya gitu. Karena kayak Gramedia segala macam tutup, duit spending yang yang tadinya dia beli kayak lu nih beli komik Jepang gitu kan. Akhirnya sebagian orang ada yang mau spending koleksi komik lokal. Gitu. Dan sadar bahwa kreator lokal tuh banyak banget dan bagus-bagus sebenarnya gitu. Jadi Berarti nih, sorry gue potong bentar. Telat gak sih kalau misalnya ada orang baru mau masuk ke industri komik? Oh tidak. Ini gue berani bilang ya, kalau lu mau bikin IP baru nih, bahkan gue gak ngomongin komik ya, IP baru ini mantap banget cuy. Mulai dari komik cuy. Gurih. Beda ya, gue biasanya kan orang kalau nge-gatekeep gitu kan ya, kayak jangan gini biar kuenya gak kambil. Gue bodo amat. Bikinlah komik lokal coy. Wah kacau. Ini saat yang tepat di saat yang tepat untuk meraup pundi-pundi. Gue gak apa-apa saingan, karena pada akhirnya gak semua orang bisa nyelesain juga. Gak semua orang bisa nyelesain bikin komik cuy. Itu tuh lebih susah dari bikin film cuy. Betul. Jujur aja gue ya. Lebih susah orangnya mungkin gak, kan kalau film kan kru nih ya. Lu iya, kayak one man show gitu. Lebih susah. Lebih susah gitu. Nah, kita ngomongin gaji. Ntar gue potong nih. Gue breakdown lagi. Ngomongin gaji. Gaji bukan gaji ya, maksudnya proyek webtoon itu. Kalau lu bikin webtoon official, itu minimum banget itu sekitar $30,000 per tahun lah kalau dihitung-hitung. Indo? Iya Indo. Wah, $30,000 lumayan tuh. Iya kan, lumayan kan, lu bagi 12 lah. Berapa itu? Ya itu per satu episodenya gitu. Tapi kan lu nggak sendiri kalau udah masuk ke webtoon industri, ya lu mesti bikin studio dalam tanda kutip. Paling nggak lu bagi berlima gitu minimal. Ada tim lah segitu. Atau ya kalau lo kayak bini gue jago banget gitu, mungkin timnya bisa lebih kecil gitu. Kayak ini kan gue ngerjain bertiga doang sebenarnya. Oh, I see. Gitu. Dan kalau ditanya modal mau bikin komik tuh berapa sih gitu kan? Kok bikin komik berapa sih? Kalau lu punya temen yang baik banget gitu ya, maksudnya bisa kolaborasi, mungkin akhirnya bisa lebih murah. Tapi standarnya adalah dia biasanya per page hitam putih itu di angka, pokoknya kalau di total itu 5-6 juta sampai 8 lah. Satu ginian. Untuk produksi satu. Ini itu belum cetak. Oh, itu belum cetak. Itu baru lu bayar tim lu aja. Itu udah paling murah untuk sebuah. Lu film pendek nggak bisa coy. Sekarang lu mau bikin 1 juta, 2 juta. Tidak bisa. Palingnya 10-15. Nah ini tuh udah paling pahenya lah. Paket hemat nih. Iya 8 juta tuh bisa lah. Udah sama cetak bisa lah. Gitu. Nah keuntungannya berapa? Nggak ada ujungnya pak. Keuntungannya nggak ada ujungnya. Kayak MLM. Bukan gak ada ujungnya. Gue bilang misalkan lu produksi, contoh ya, misalkan satu buku ini ternyata produksinya harganya 30.000 lah. Kan lu bisa jual 150, kan suka-suka lu. Karena dia kan karya. Dia karya seni cuy. Gak ada ujungnya, itu yang kenapa menurut gue potensinya ini bisa banget, lebih gede banget. Dan apalagi udah gak ada Gramedia. Maksudnya udah gak ada Gramedia? Ya udah gak ada toko buku yang bisa menghandle mereka ini nih. Ngerti gak? Harusnya kan ini semua masuk ke sana kan. Terus orang sekarang semua indie ya. Lu bayangin nih, gue bocorin aja deh. Penerbit tuh kacau banget. Penerbit itu cuma ngebayarin royalti itu 10%, 5-10% dari harga dari satu. Total buku. Dari seluruhnya dia. Itu cuma ngebayarin 5-10%. Bahkan setelah itu masih dibagi sama publishing. Kreatornya paling dapatnya 2% royalti. Sedangkan ini biaya produksi paling 30%. Keuntungan bisa bebas, nggak ada ujungnya mau semana. Nah itu lu bisa bayangin deh. Ini saat yang tepat ya, ngobers kalau mau terjun. Kalau mau berani bisa sebenarnya kayak gitu. Makanya kenapa
mereka semua masih pada hidup-hidup aja karena untuk jualan di convention ketika dia memang Well known. well known gitu ya. Satu orang kreator untuk bikin komik itu bisa laku 600 eksemplar sendiri. Wih. Satu hari. Wow. Kalau udah punya pasar gitu ya. Iya, satu hari. Dan ini gue gak ngomongin pasar yang lu harus jadi Sweta Kartika yang gede banget ya, enggak. Ini tuh well known aja ya, lu aktif di sosmed. Lu aktif di sosmed, lu community itu bisa 600 eksemplar satu hari. Sekarang gue nggak nyangka segitunya. Harga buku komik berapa? 100.000 paling enggak. 100.000 kali 600 berapa? 6 juta. Berapa ya? 60 juta. 60 juta. Wah, Pak. Per convention. Per convention satu hari ya. Kalau dibuka 2 hari kali 2 misalkan gitu, atau mungkin lebih kecil lah, setengahnya lah. Nanti sekarang tuh emang kalau trennya tuh ya kreator komik tuh kalau ada Comic-Con atau Komik-Pro pasti buka booth. Pasti buka booth. Kita sebut ya ini Maret, Komik gitu. Kampret mungkin, Sweta Kartika gitu. Itu semua ada boothnya. Dan kemarin waktu Komik-Pro gue puterin semua, gue foto bareng karena gue support industri lokal. Ngomong-ngomong Gramedia nih, gue baru ingat gara-gara lihat ini. Ada yang nama Reon nih. Masih ada nggak sih? Masih ada. Masih aktif. Masih cetak buku mereka? Masih cetak buku. Cetak sih enggak sih, tapi dia produce webtoon dia. Oh, sekarang webtoon. Apa app-based gitu ya? Enggak, webtoon aja, dia produser, jadi studio. Oh. Ini tuh komik gua dibeli sama Reon, diterbitin ulang gitu untuk bonus event sebenarnya di Indonesia Comic Con. Jadi limited edition nih, cuma dicetak 50 yang ini nih. Boleh nggak kalau kita adain giveaway hadiahnya ini? Buat ngobers. Ada. Bisa sih yang nanti ada episode yang jadi kan tahun ini gue rilis baru nih. Nanti bisa lah. Ini episode sendiri nanti gue minta. Keren. Mau? Boleh. Di lu dong. Boleh. Boleh, gue bagi-bagi freebies nanti. Komik baru boleh. Ini ngomongnya udah panjang, mungkin diminum dulu kali. Minum lagi. Ya, gitu. Intermezzo nih, boleh nggak? Boleh. Komik lokal pertama yang kamu baca? Anjrit. Bentar. Komik lokal. Kalau Bobo mah masuk komik lokal enggak ya? Enggak dong. Paman Husinasta enggak ya? Ini gue dulu ya, gue contohin ya. Gue pertama kali baca komik lokal itu adalah Panji Tengkorak. Anjir, itu langsung dulu Panji Tengkorak. Ya kalau gue berarti Tatang S dong. Karena Petro Gareng. Itu komik pertama gue. Berarti kalau ngomongin lu nya Panji Tengkorak anjir. Kalau yang kita udah mature deh, kita udah ngerti pop culture gitu. Komik pertama lu, Pak. Kalau SD kan kita nggak tahu itu komik Indonesia. Komik pertamaku yang lokal yang gue suka banget itu ada 2 sebenarnya. Yang versi cetak itu Dreamcatcher-nya Sweta Kartika. Dreamcatcher Sweta Kartika. Terus kalau yang versi online dulu 2011 apa? Ada nama Mako, Pak. Oh iya. Mako itu aku baca ada 5 menit sebelum tayang gitu. Itu dia udah kelar loh. Di Gramedia ada kan? Ada, aku lihat tapi beli lo. Gue belum beli karena ini tamat ya, karena tamat itu gue tamat. beli Wanara kan. 1 2 3 4 tuh kan belum tamat tuh. Belum. Dan belum keluar lagi. Jadi udah keluar lagi. Kemarin keluar lagi volume 2. Arc 2-nya udah keluar. Enggak, aku beli yang kecil-kecil yang. Oh, kecil. Ini yang segede ganjelan pintu. Gitu. Itu ditamat belum? Itu Arc 1 sama Arc 2. Oh, Arc 1 sama Arc 2. Gua belum beli juga. Mahal banget, 450.000. Belum. Sayang, mending buat budget gua produksi. Oke. Tapi pengen koleksi gue. Oke, kan kita udah ngomongin nih. Itu kan dari sisi kreatornya doang nih. In an ideal world, ideal Indonesia emas nih, misalnya kira-kira support apa yang dibutuhkan dari pemerintah buat mensupport, mendongkrak biar makin cepet nih industri komik lokal naik lagi, art grant kayak apa. Nah ini gue suka banget sebenarnya. Jadi beberapa waktu lalu tuh gue memang akhirnya ketemu lah, dipertemukan sama Deputi Ekraf yang tahun ini menjabat. Nice. Nah dia punya inisiatif bagus banget untuk bertemu sama semua stakeholder. Gue termasuk di dalamnya gitu. Jadi gue udah cerita nih, gue udah nyampein bahwa industri komik kita tuh butuh apa aja sih, kayak gimana, apa yang bisa dibantu. Nah salah yang bisa gue share sekarang, gue sebenarnya pengennya ideal world-nya adalah makin banyak funding untuk project-project IP lokal sebenarnya. Kita punya Akatara untuk film sebenarnya dan IP ya, itu udah bagus banget. Nah, tapi kan kalau Akatara itu mereka nggak pernah ngasih uang ya. Mereka tuh mempertemukan dengan investor biasanya, rata-ratanya begitu. Nah, ini baiknya adalah ngasih dana hibah menurut gua dan di assist. Jadi bukan cuman di nih
nih Gunakan workshop kita nggak butuh, kita udah sama-sama jago gitu ya. Kita cuma butuh pendampingan, workshop betul, tapi juga kita butuh funding untuk merealisasikan apa yang sebagai idea pertama itu. Karena jujur aja, komik gue ini awal kalau nggak disupport sama eksekutif produser gue, ini rilisnya under PH gue, karena Anemon Studio. karena emang pakai budget apa R&D gitu, pakai budget yang emang gue ada budget R&D dari apa investor gue istilahnya gitu ya, untuk bikin ngembangin IP. Nah itu butuh kayak gitu. Jadi dulu aja ini tuh dari budget yang pertama dikasih, which is nggak banyak, ini gue puter duitnya sampai bisa bikin jadi sebanyak ini. Gitu. Jadi dia nggak nge-funding lagi, dia nggak naruh duit lagi ya. Ini duitnya gue puter, jadi gue jual, terus untungnya gue bagi, ada yang buat gue, ada yang buat bikin produksi berikutnya. Sampai gue bisa bikin sampai 6 nih. Sampai 6 judul, ada 6 judul lah, ada cerita. Nah itu gue develop terus tuh. Maksudnya kita orang Indonesia menurut gue butuh banget tuh pendampingan pengelolaan keuangan yang kayak gitu, sama ngewujudin sampai komiknya jadi, sampai didistribusiin gimana. Itu menurut gue yang lebih sering. Coba deh lu bayangin lu punya komik kayak Tommy deh, Bro Tom, adek lu gitu kan. Dia punya IP Gono Mayit gitu misalkan. Bikin komiknya dong ini gitu misalkan. Kan kalau ada yang ngasih duit misalkan ya enggak gede-gede deh 8 juta gitu misalkan untuk sampai ini jadi kayak tadi gue bilang. Kita gandeng sama asosiasi atau apa, kita cari mana komikus yang cocok, dibayarin semua prosesnya. Tommy bisa nulis, terus rilis mungkin nanti ada event, dia masukin ke event, diintegrate nih, ada pasar, ada alley khusus untuk yang di support apa namanya oleh program ini ya. Gitu kan enak kan, nice, selesai tuh maksud gua gitu, itu ngebantu banget gitu untuk kayak gitu. Sambil Tommy-nya mungkin ngegedein Instagramnya sendiri, digital presence-nya digedein sendiri, atau mungkin dealing sama webtoon Indonesia. Dia harus wajib ada TKDN istilahnya gitu. Ada beberapa persennya kok kreator lokal gitu, wajib banget nih gitu misalkan. Kayak gitu-gitulah, pemerintah tuh bikin regulasi kan, lagi-lagi baik regulasi sama program. Nah itu menurut gua yang kita butuhin. Tolong dicatat Kemen Parekraf ya. Iya. Itu menurut gua suggest yang sangat dibutuhin ya. Jadi beneran di-assist lah gitu. Udah kasih dana hibah gitu, kayak Indonesiana gitu kemarin kan, dana Indonesiana, kasih aja dana hibah terus di-assist sampai produknya jadi. Sambil diajarin gimana caranya bikin pitch deck, gimana caranya bikin karya yang bagus gimana, strukturnya gimana. Maksudnya pendampingan yang bener-bener sering gitu. Kalau sekarang tuh paling setahun sekali kan, sayang banget. Maksudnya ini sering lah 3 bulan sekali gitu misalkan. Batch 1 gitu ya. Nanti batch 2 gitu. Gitu sebenarnya yang dibutuhin Don kalau dari kacamata gua. Itu berarti lebih ke distribusinya ya. Lu punya tips nggak? Kalau kan sekarang belum terrealisasikan nih. Misalnya nih orang yang baru mau masuk industri, terus kayak kira-kira ada tips apa sih buat ya personal brandingnya atau nggak marketingnya gimana caranya gitu, yang one-on-one-nya aja gitu ada nggak? Kalau dari sendiri sih gini, Indonesia itu di bisnis manapun ya, yang kita beli tuh nggak pernah barangnya Don, yang kita beli orangnya Don. Lu sadar nggak? Kita selalu beli orangnya. Lu tadi beli komiknya Sweta Kartika, lu sebutin tuh orangnya, lu suka sama kreatornya. Lu bukan suka sama dreamcatchernya, lu suka sama Swetanya. Dia bikin, dia keren banget kalau punya ide, terus lu ngikutin. Akhirnya dari situ ada yang bagus. Bener lagi. Lu suka film Joko Anwar. Lu Joko Anwar ya bukan filmnya sebenarnya, Joko Anwar yang lu suka gitu. Nah, itu kenapa kayak gitu? Itu penting banget. Jadinya yang lu lakukan adalah ngebangun personal branding lu supaya lu disukain sama banyak orang dulu. Gitu, kayak gini nih, datang ke podcast gitu misalkan. Atau lo jadi host podcast gitu misalkan. Tapi kemana-mana gitu, sampai orang tahu bahwa oh dia orang punya prinsip nih, orang punya style nih, dia satu vibrasi sama gue. Akhirnya kita suka secara nggak langsung gitu, terus kita beli produknya. Nah itu jadi apa ya, being nice gitu, personal branding, terus ya apa ya, memikirkan sekali personal lu di digital itu kayak hukum Pareto, kerja 20% untuk menghasilkan 80%. Damn, bagus banget. Gitu. Gue lama gak denger itu. Gitu, jadinya kan ngebangun personal branding kan sekalian ya, main online kan sekalian gitu. Jadi itu juga harus dilatih sebenarnya kalau menurut gue yang pertama. Nah yang kedua adalah bergaul sih, networking. Di Indonesia itu orang dalam itu jauh lebih penting daripada macam-macam. Bener banget. Gitu. Aku yang merasakan iya kan? orang dalam itu gitu. beberapa kali menyelamatkanku dari situasi terjepit orang dalam sebenarnya gitu. Networking itu penting sih. banget, betul. Mau kita bercandain kayak apa, 2 poin itu penting banget sebenarnya untuk supaya bisa jualan di IP lokal. Keren.
Gue mendapat banyak banget insight selama pembicaraan kita sekian menit ini. ya. Keren banget. Gua udah bilang sama Brodon, gue bilang, udah lu tanya apa aja, gua buka deh, gua nggak gatekeep sama sekali, biar emang isinya daging, jadi pada saat yang nonton juga dapetnya daging. Keren. Cowok green flag banget. Iya anjir. Cowok green flag industri nih orang-orang seperti Brodion nih di sana. Gitu sebenarnya. Kira-kira nih, mungkin buat closing juga kayak apa sih harapannya Pertanyaan nih? lu kayak 15 tadi. Harapan 5 tahun ke depan. Ini kan kita abis pemilu ya, Iya 5 sih. tahun. Industri komik 5 tahun gue pengennya seperti apa sih? Kan Gua kamu sih- kan yang udah mulai merintis, penggiat juga sedikit banyak kan bisa kayak ekspektasi 5 tahun ke depan kayak gini nih. Kalau sebagai stakeholder sih gue ada dua sebenarnya. Yang pertama tuh banyak ada usaha-usaha untuk meng-highlight kreator yang baru. Kita butuh Sweta Kartika yang baru, kita butuh Mahfirare yang baru gitu istilahnya. Kita butuh ya banyak kreator komik-komik lokal yang baru. Mungkin kita butuh saingannya Tai Lalats. Ya gitu. Tai Mungkin Lalats kita- tuh ini banget kita ya. butuh Juki yang baru. Kita pokoknya banyak IP lokal yang kita butuh regenerasi dalam artian supaya wajah IP tuh nggak kayaknya stagnan gitu. Itu yang sebenarnya itu yang pengen gue lihat sih. Gitu. Kalau dari pemerintah tadi itu ya ngatur regulasi dan mengeluarkan lagi tuh yang baru-baru. Itu kan semua juga didukung sama regulasi gitu. Terus kalau dari kreator kita adalah lebih sering kolaborasi sih, open sama kolaborasi di luar circle-nya menurut gua. Gitu. Kayak gini kan gua berkolaborasi di luar circle komik dong gitu kan, teman-teman di agensi, teman-teman apa gitu, teman-teman podcast untuk ngepromosiin apa yang lagi happening di komunitas gitu istilahnya. Yes. Dan supaya publik lebih pengen tahu ini ada Indonesia punya siapa, punya apa kayak gitu. Be aware lagi Be ya aware tentang lagi. IP lokal sebenarnya banyak yang keren kok. Banyak banget. Kemarin itu di Komifuro itu ada 400 judul baru. Sebenarnya. Dalam satu event. Satu event Wow. itu kemarin 400 judul Nggak baru. kekurangan kreator Nggak sebenarnya. kekurangan dan semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Semuanya itu data diambil dari komunitas yang gue bangun sama teman-teman. Itu namanya komunitas baca komik lokal. Itu kalau lu nggak bisa beli komik-komik lokal, tapi lu mau tahu baca dulu, lu bisa join di Instagramnya. Terus nanti Instagramnya kalau- apa tuh? Baca komik lokal. Baca komik lokal. oke. Baca komik lokal gitu. Nanti lu di sana tuh dia ada info tuh misalkan kita bikin gathering, itu semua koleksi komik lokal kita datangin, lu bisa baca gratis. Oh, kopdar itu ya. Kopdar. Hari itu. ini di sini. Hari ini di sini gitu. datang lu tinggal baca lah semua komik-komik. Semua komik-komik yang gua jual, yang gua konsinyasi sama gua semua ada di sana. Gitu. Jadi bener-bener entry levelnya nggak usah beli deh, baca dulu deh gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh banyak lah harapannya supaya bisa lebih banyak yang baca. Gitu, Don. Keren. Gua suka banget dan gua nggak expect lu tuh segitunya dalam menggerakkan ya. Kan saya industri ada tapi kalau nggak ada Kalau nggak ada orang-orang orang yang kayak gerakin, lu tuh nggak bisa, bener. nggak bisa gitu. Dan gue bikin Indomaret itu juga karena di challenge sama teman-teman di industri komik. Jadi dan lain-lain bisa nggak sih gue bikin komik aja? Gue nggak mikirin marketingnya, gue nggak mikirin. Oke, fine. Gitu gue bilang Gua gue jabanin. jabanin nih. Gitu gue jalanin lah 2 tahun 3 tahun. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu. sih. Bisa Gua membantu follow dari 25 Indomaret di IG, gua follow dari followersnya baru 14. Iya lagi. Kecil banget Kecil banget, kasihan. kasihan. Sekarang berapa? 500. Lumayan. Organik. Tapi organik dan semuanya beli. Nice. Gitu, semuanya transaksinya karena transaksinya Indomaret segituan juga sebenarnya sesuai followernya lah. Gitu. Ya begitulah. Sebenarnya kalau dari industri komik ada sebenarnya, tapi ya mundur gitu. Jadi kalau ditanya nih resisten, iya, hampir nggak ada. Tapi Dosenku benar-benar secara community itu lu nggak bisa, lu ngeri sih. Ngeri banget. Itu ladang uang yang nggak disentuh siapa-siapa. Gitu. Ini saatnya membuat IP ya, apalagi dalam wujud komik ternyata Menghidupi, gua nggak guys. bilang itu gampang tapi nggak sekompleks itu, lu cuma Iya. butuh niat sebenarnya. Itu niat, serius bener. Lu bikin karya mungkin bisa approach Indomaret Iya, mungkin. nanti gue bisa Bang, bantuin. ya. Gue cuma gue cuma minta 20% supaya gue bisa mengharness new creator lagi aja. Duitnya nggak gue ambil, gitu. Duitnya Kedan. sama sekali nggak gue ambil. Mulia Duitnya banget. adalah dipakai buat mencari kreator baru yang emang butuh support lagi. Respect. Gila. Keren. Gila nggak tuh gue. Keren banget. Gue over ini banget. Utopis banget. Utopis. Tapi gue menjalaninya itu sebenarnya maksudnya sejauh ini begitu dan gue keluar juga. Gue kemarin ikut DSC Diplomat Success Challenge, Wow. ngejual si ini
sebagai IP gitu, nggak tembus sih. Cuman usaha-usaha yang bisa dilakukan di luar industri komik itu diperlukan cuy, untuk ngebangun Betul. teman-teman kreator di lokal supaya bisa berkarya terus gitu, bikin baru terus gitu sih. Cool. Terima kasih atas Mantap ya. bincang-bincang berdagingnya Daging daging ya, banget, daging ya. tidak ada yang ditutup. Enak ya ngekatnya. Tidak ada gatekeep. Nggak ada Ini gatekeep. sangat-sangat diperluin banget sih buat orang yang Iya. baru mau mencoba industri benar, komik benar. atau IP. Ini saat yang tepat ya ngobers. Mungkin terakhir Iya. ada nggak kasih buat para ngobers nih kalau baru mau mencoba skena komik lokal, kira-kira punya 3 rekomendasi kreator nggak? Jadi kalau di komik lokal tuh ada namanya circle. Gitu. Nah, ada circle-circle yang menurut gua potensial banget. Gua nggak akan bilang yang sebelum-sebelumnya kayak Sweta Kartika atau apa, itu udah lu kalau baru ya. masuk dia komikusnya dia gitu. Nah, ini ada beberapa circle-circle baru yang menurut gua potensial banget jadi the next frontiernya komik Indonesia. Itu ada yang namanya Novarium Comics, dia circle. Oh, gua baru gitu. dengar. Novarium Comics itu isinya ada beberapa kreator. Mereka baru kemarin itu udah nggak bisa beli sih. Cuman lu bisa follow aja, cari aja Novarium Comics. Dia bikin cosmic horror kemarin. Wah, Gitu. Dia punya 2 produk. Yang pertama tuh kayaknya Demon Pepito, satu lagi Novarium. Nah, itu tuh isinya adalah kreator yang bakalan jadi the next rising star-nya komik Indonesia. Itu satu. Yang kedua tuh konspirasi. Nama nama circle-nya Konspirasi Komik. Itu ada Edwin T, itu ada Lele, ada siapa namanya nih Mas Yapu Studio nih, Desar, ada Rowal, pokoknya ada itu komikus yang banyak kurang lebih udah The kerja next big name nih kayaknya ya, ya. itu udah mereka udah big name tapi Oke, mereka cool. underrated, banyak yang nggak denger, Oh. banyak yang nggak tahu mereka gitu karena mereka kerja buat Marvel, buat segala macam, tapi mereka bikin konten lokal. Konspirasi dia udah dia baru open PO kalau nggak salah komiknya gitu. Nah lu itu cek deh, itu dia bagus banget juga, gambarnya amazing. Salah satu deh nih komiknya Desar deh, premisnya adalah gimana kalau ada dukun yang mengusir hantunya pakai wrestling. Waduh, apa itu? Jadi dukunnya Mucha Libre gitu. Namanya Keren. Saman Smash. Saman Smash. Jadi dia ngusir hantunya dia pakai gulat. Wah, gitu, dia suplex gitu. Kuntilanaknya di suplex gitu. Wah, keren banget. Keren banget. Premisnya tuh aneh-aneh banget. Membuatku sangat penasaran. Habis ini aku akan kepoin gitu. Jadi gitu, itu dua circle. Satu lagi ya main di Maret lah, punya gua sendiri. Di Maret termasuk Ki Gentar lah di dalamnya. Itu semua kreator Indie Maret itu premisnya semua keren-keren banget, kayak ada Sayuti Cowboy Betawi gitu kan, terus ada Ki Gentar, ada Hari-Hari Rare gitu, terus ada Manusia Purba yang jago balapan, bikin Apa mobil itu? kayak Flintstone tapi dia racing. Namanya jadi dia lahir di tahun yang salah gitu. Dia jago banget mekanik tapi semuanya masih zaman batu. Tapi batu. Apa judulnya? Tyson, namanya Tyson. Okay. Apa pokoknya Banyak race nih yang something. harus gue catch up Banyak nih. banget, dan yang seru adalah kalau punya komik lokal tuh itu beneran kualitasnya jauh dari Gramedia sebenarnya gue bilang. Lu lihat ya, nih gue tuh produksi ini semua nih di atas Gramedia. Ini terbitan Gramedia nih, maksudnya modelan Gramedia sama yang gue bikin sendiri kualitasnya, tonernya. Wah. Mau Beda banget kan? lebih high res dan lebih glossy. Ya lebih glossy, Lebih terus tebel. tonernya lebih bagus segala macem gitu. Jadi lebih bagus daripada Gramedia. Nah, jadi ngoleksinya itu beneran ngoleksi banget sih gitu. Dan harganya ya segitu-segitu aja lah Oke. gitu. Keren. Oke. Mungkin dari kita obrolannya karena durasi juga kali ya. Sebenarnya kalau dilanjut mungkin bisa sampai jam 12 tapi mungkin kita sudahi dulu kali ya untuk sekarang ya. Nah, Ngobers, thank you banget nih udah ngedengerin chit chat kita, interview bersama Bro Dion yang ternyata gua respect banget. Dan jangan lupa kalian subscribe di channel YouTube Ngops di Kebon buat nonton video-video lagi yang kayak gini nih. Mungkin kedepannya kita bisa ngundang teman-teman yang lain Iya, kali ya. pasti. Ramean juga boleh. Bisa. Terus, Gua akan datengin semua kreator lokal. Keren. Jadi Bener. bisa di-highlight sama Ngops di Asik. Kebon. terus kita juga ada Instagram, kalian juga bisa follow. Thanks udah nonton Ngops di Kebon episode bersama Bro Dion. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Ngobers. Bye.